Iya. Ke sampule mau di kuwi lah, dibeli lah. Heeh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Wilayah Nusantara dan Sistem Pemerintahan yang beranggotakan Zanual Prastiwi NIM A510190122, Ganis Rindang Mahesti NIM A510190123, Khairunisa NIM A510190131, Zainindra NIM A510190209, Francisca NIM A510190213. Next. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Indonesia sebagai kesatuan dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia merupakan satu tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. 2. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. 3. Pancasila merupakan falsafah bangsa negara. 4. Bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan serta mempunyai tekad yang sama untuk mencapai cita-cita bangsa. 5. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan kebudayaan. Next. Dinamika susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Petikan tersebut merupakan bunyi ketentuan pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh dilakukan perubahan dalam UUD tahun 1945. Dalam proses amandemen terdapat kesatuan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai susunan negara Indonesia. Ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Selain itu, konsep negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Periode 1945 sampai 1949. Periode ini menjadi tahun-tahun bersejarah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, dipersilahkan Ganis Rindang. Periode 1949 sampai 1950. Indonesia lahir kembali dengan nama Republik Indonesia Serikat atau disebut juga dengan RIS. Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Pada masa itu, hukum dasar yang digunakan adalah Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia. 3. Periode 1950 sampai 1959. Pemerintah berdasarkan Konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul tuntunan untuk kembali pada negara kesatuan.
Negara-negara yang tergabung dalam RIS satu persatu bergabung dengan negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan tersebut, negara Federasi RIS tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. 4. Periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Periode ini dikenal juga sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia tahun 1959 sampai 1966 dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Next. 5. Periode 1966 sampai 1998. Insinyur Soekarno menjadi ikon periode 1966 sampai 1999. Sebab masa itu Insinyur Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Soekarno. Periode ini dikenal dengan Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Insinyur Soekarno, masa Orde Lama. 6. Periode 1998 sampai sekarang. Tercatat dalam sejarah, upaya mahasiswa mengupayakan sebuah perubahan. Mereka beriring bersatu padu menduduki gedung kura-kura untuk menuliskan beberapa tuntutan. Mereka menyebut tuntutan reformasi. Oleh karena itu, periode 1998 sampai sekarang dikenal dengan reformasi. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dari deretan dinamika susunan dan bentuk negara Indonesia di atas menjadi bukti bahwa konsep negara kesatuan adalah konsep yang paling sesuai dengan karakteristik Indonesia, meskipun sempat bergeser menjadi negara serikat, tetapi akhirnya masyarakat menyadari dan kembali bersatu. C. Sistem pemerintahan NKRI. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para bapak bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama 7 bulan, dari 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1950. Namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru, pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis dengan menawarkan konsep otonomi daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Next. D. Fungsi dan tujuan dari NKRI. 1. Tujuan. Negara merupakan perkumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan negara bermacam-macam dan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia.
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, fungsi. Ada banyak fungsi negara yang perlu diketahui. Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban. Fungsi negara sebagai penertiban yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat, hingga masyarakat tetap stabil. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pemerintah Indonesia menerapkan fungsi ini ke dalam bentuk realita rencana pembangunan 5 tahun. Pengetahuan ini untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar negeri, untuk menjaga kondisi keamanan negara, memfasilitasi angkatan perangnya dengan peralatan yang lengkap beserta peralatan pertahanannya. B. Menegakkan keadilan. Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas pemerintahan dalam mengurus rumah tangga meliputi 1. Fungsi reguler. Dalam hal ini pemerintahan menjalankan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Fungsi reguler pemerintahan antara lain negara sebagai negara politik, yaitu pemerintahan, ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga. 2. Fungsi perkembangan. Fungsi stabilisator. Dalam hal ini pemerintahan wajib melaksanakan fungsi sebagai berikut. Stabilitas politik bertujuan menerapkan suasana politik yang aman dan keuntungan bersatu bangsa, baik faktor-faktor ekonomi maupun faktor ideologis. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ini menciptakan perekonomian yang stabil seperti menghilangkan inflasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan lain-lain. Stabilitas sosial budaya. Stabilitas ini bertujuan menghilangkan dan mengurangi pembangunan yang menghambat. Next. 1. Fungsi reguler. Fungsi inovator. Negara menciptakan ide-ide baru terutama berhubungan dengan pembangunan. Presiden memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan. Upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan rakyat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Isi pasal tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi warga negara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan berlangsungnya pemerintahan. Bela negara secara fisik. Bela negara secara non-fisik. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. B. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian tulus dalam membangun masyarakat. C. Berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara dengan karta nyata. Selain melalui bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik, partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan masyarakat.
Contoh-contoh kegiatan di masyarakat sebagai wujud peran serta dalam menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain 1. Rela berkorban untuk kepentingan bersama bagi bangsa dan negara. 2. Saling menghormati dan bekerja sama. 3. Toleransi antar umat beragama dan penganut kepercayaan. 4. Kerja bakti dan gotong royong, membersihkan lingkungan dan sarana prasarana hidup milik umum. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.